Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang performance management. Rencananya sih tadinya pertemuan kedua akan menjelaskan KPI, tapi sepertinya kalau waktunya tidak memungkinkan, barangkali kita akan membahas tentang KPI minggu depan. Hari ini saya coba jelaskan dulu tentang performance management sebagai gambaran secara umum dulu. Mudah-mudahan nanti bisa disambungkan gitu ya ke KPI. Jadi waktu minggu kemarin kita membahas tentang rekrutmen, hubungannya dengan KPI yaitu tentu saja rekrutmen itu hanya akan dilakukan apabila jabatan tersebut memang secara KPI ada gitu ya, dan bukan hanya ada, KPI tersebut relevan atau searah dengan sasaran, tujuan atau strategi perusahaan. Jadi bukan semata-mata ada KPI-nya ya, tapi kita coba cek lagi KPI dari jabatan tersebut relevan tidak gitu, ada hubungannya nggak dengan pencapaian tujuan perusahaan atau sasaran saat ini. Artinya itulah yang menjadi alasan paling utama kenapa kita membutuhkan jabatan tersebut, membutuhkan supaya jabatan tersebut ada yang mengisi. Baik, kita masuk ke performance management, yaitu kalau istilah di kita manajemen kinerja ya. Seringkali orang menghubungkan antara performance management ini dengan performance appraisal. Padahal performance appraisal itu adalah bagian dari performance management, atau penilaian kinerja itu adalah bagian dari manajemen kinerja. Baik Ibu Bapak, kita coba lihat dari definisi dulu. Saya mengambil dua definisi yang barangkali ini cukup rinci, jelas, tapi menyeluruh. Yang pertama dari Kreitner dan Angelo Kinneci dikatakan bahwa performance management itu adalah satu sistem organisasi atau perusahaan di mana manajer secara kontinu mengintegrasikan antara aktivitas penentuan tujuan sasaran, pengawasan dan evaluasi, umpan balik dan pelatihan, serta penghargaan kepada pegawai. Jadi manajer itu terus-menerus melakukan pengintegrasian atau menyelaraskan antara tujuan sasaran strategi perusahaan dengan ujungnya itu ke performance appraisal, lalu penghargaan. Ujungnya sekali ke sana. Kalau dari Armstrong dikatakan bahwa performance management adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh hasil terbaik dari kelompok, dari individu, dari organisasi ya secara keseluruhan melalui pemahaman kinerja dalam sebuah kerangka dari mulai standar, tujuan, syarat-syarat atau kompetensi yang semuanya sudah disepakati. Jadi intinya kalau digabungkan itu aktivitas manajer di mana agar gitu ya ada integrasi antara tujuan sasaran perusahaan itu dengan kinerja pegawai, maka aktivitas-aktivitas di dalamnya yaitu dari mulai aktivitas membuat perencanaan, penyediaan umpan balik, pelatihan, evaluasi, tentu itu didahului dengan membuat standar-standar syarat kompetensi dan lain-lain yang memang relevan dengan kebutuhan. Nah, ini beberapa tujuan dari performance management. Yang pertama adalah mengidentifikasi kemampuan dan keterampilan bawahan. Tujuannya mendapatkan the right man on the right job. Jadi artinya dengan mengidentifikasi saat ini kemampuan keterampilannya seperti apa, maka kita bisa menentukan apa ya kebutuhan pelatihan dia misalnya. Kalau misalnya konseling apa yang dia butuhkan, gitu. Cocok nggak ya di sini misalnya posisinya. Karir kedepannya bisa cepat atau enggak, misalnya dengan kondisi kemampuan keterampilan saat ini. Lalu dari performance management juga kita bisa memberikan rekomendasi tentang
kompensasi, promosi, mutasi, transfer, dan rotasi jabatan. Dari performance management kita dapat meningkatkan pengembangan diri dan pengembangan karir karyawan. Jadi karena ada relevansi atau integrasi antara tujuan perusahaan dengan tujuan individu gitu ya, maka pelatihan-pelatihan yang diberikan, misalnya pengembangan yang diberikan kepada karyawan itu jelas relevan dengan kebutuhan perusahaan dan kebutuhan karir dia gitu. Berikutnya adalah dari performance management kita bisa mengidentifikasi hambatan-hambatan dan menyelesaikannya. Jadi tadi kan selalu mengevaluasi relevansi antara tujuan dengan misalnya pelatihan, antara tujuan dengan sistem penghargaan yang ada saat ini, antara tujuan perusahaan misalnya dengan kompetensi misalnya. Nah, kalau ternyata ditemukan ada kesenjangan, ada hambatan, itu bisa cepat teridentifikasi sehingga dapat dilakukan beberapa penyelesaian seperti monitoring, coaching, development, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah meningkatkan komunikasi dua arah antara manajer dan bawahan serta memberikan umpan balik yang teratur dan transparan. Ya mau tidak mau karena diharapkan antara tujuan perusahaan dengan semua sistem SDM itu relevan. Oleh karena itu maka manajer harus memberikan umpan balik atas kinerja bawahan dan harus ada komunikasi yang baik. Nah, apa saja sih tahapan di dalam performance management? Jadi mudah-mudahan dari penjelasan tadi kita mengerti bahwa konsep dulu itu cukup agar pegawai itu kinerjanya optimal, agar tujuan organisasi itu tercapai. Cukup kita memperhatikan performance appraisal. Cukup kita memperhatikan seperti apa sih penilaian kerja pegawai saat ini gitu kan. Kita perbaiki bagaimana cara menilai pegawai gitu. Tapi saat ini kita butuh performance management. Tidak semata-mata memperhatikan bagaimana menilai kinerja, bagaimana memberikan reward atas kinerja pegawai, bagaimana memberikan punishment atas kinerja yang di bawah standar misalnya. Tidak cukup hanya itu, tapi kita juga harus memikirkan pengembangan diri pegawai tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai individu, juga pengembangan karir individunya. Nah, adanya keselarasan antara harapan perusahaan atau tujuan perusahaan dengan tujuan individu itulah yang menjadi tugas utama dari performance management, dan itu tentu saja membutuhkan cara berpikir yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Tahapan yang pertama adalah plan. Tentu saja di setiap tahap pertama adalah perencanaan ya. Perencanaan apa? Performance planning atau perencanaan kinerja. Jadi di dalam perencanaan kinerja secara besar dulu tentu kita membuat perencanaan kinerja perusahaan dulu gitu ya. Lalu membuat perencanaan kinerja kelompok, lalu membuat perencanaan kinerja individu kan. Di sini kita menggunakan indikator untuk mengukur kesesuaiannya adalah dengan menggunakan key performance indicator gitu ya. Di situ harus menyesuaikan dengan sasaran strategis perusahaan. Jadi dibuatnya dari level besar dulu, organisasi dulu, kelompok atau unit atau departemen, lalu nanti yang terakhir individu. Nah, dalam nyusun performance plan gitu ya, atau tujuan kinerja lah, atau target kinerja atau rencana kinerja, maka di sini kita bisa menggunakan salah satu tools yaitu SMART, yaitu singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time oriented atau time bound. Saya akan menjelaskan SMART ini dulu. SMART yang pertama S-nya adalah spesifik. Spesifik itu artinya dalam menentukan tujuan atau rencana itu harus spesifik atau detail. Harus jelas siapa yang akan terlibat, tujuan apa yang ingin dicapai itu artinya relevansinya dengan misalnya sasaran strategi saat ini misalnya. Di mana akan dicapai, bisa
di mana itu bisa dalam arti lokasi, bisa juga departemen yang terkait misalnya. Kapan? Nah, ini yang penting sekali karena kapan seringkali menjadi salah satu penyebab stres kerja ya. Jadi nanti lebih detailnya mungkin pada saat masuk time bound atau time oriented. Tapi secara umum kita harus pastikan dulu kapan mulainya gitu ya. Berikutnya adalah why, mengapa tujuan tersebut yang ingin kita capai saat ini gitu kan. Di dalam performance management, kenapa kinerja itu yang ingin kita capai gitu. Measurable itu artinya bisa diukur. Jadi sebuah tujuan itu harus bisa diukur. Mungkin visi misi boleh pengukurannya, bahkan misi aja udah harus diukur ya. Di beberapa akreditasi gitu ya atau sertifikasi itu sebuah kinerja organisasi dikatakan baik atau sebuah organisasi dikatakan memiliki kinerja yang baik jika sebetulnya semuanya bisa diukur gitu ya. Apalagi tujuan sasaran, apalagi target gitu ya. Jadi level misi saja itu harus bisa diukur. Artinya kenapa penting sekali bisa diukur? Bagaimana kita bisa mengatakan ada kendala, bagaimana kita bisa mengatakan ini tercapai, melampaui atau tidak tercapai jika pengukurannya saja misalnya terlalu subjektif misalnya. Jadi measurable itu adalah indikator kedua sebuah rencana kinerja yang baik gitu ya. Nah, biasanya akan sangat terbantu dalam memastikan planning kita itu measurable dengan menjawab pertanyaan how. Ya, pertanyaan how yaitu bagaimana gitu kan, bagaimana itu bisa dicapai. Nah, kalau how-nya bisa terjawab, biasanya bisa terukur. Berikutnya adalah achievable. Targetnya harus realistis, bisa dicapai. Tentu ini nanti nyambung dengan time bound ya. Artinya disebut realistis itu bukan hanya terkait dengan waktu, tapi juga kompetensi. Jadi kita perlu mempertimbangkan rencana yang tidak terlalu mudah bagi tim dan individu dan juga tidak terlalu sulit. Di sini bisa pertimbangkan seberapa besar beban kerja, sikap, pengetahuan, kemampuan tim dan sarana prasarana. Nah, ini yang terakhir ini yang barangkali juga kita harus cukup fair ya kalau memikirkan ingin sustainable. Artinya kalau kita ingin tujuan akhirnya bukan sekedar profit, bukan sekedar output yang dicapai tapi outcome. Artinya keberlanjutan dalam jangka panjangnya ingin dicapai, maka faktor sarana dan prasarana juga perlu kita pertimbangkan. Misalnya bisa aja sih dengan kemampuan pegawai saat ini, misalnya tim-tim kerja yang hebat-hebat itu misalnya selama ini target-target yang kita buat itu lebih tinggi, selalu lebih tinggi daripada pesaing gitu ya, sangat tinggi misalnya. Makanya perusahaan bisa mendapatkan posisi bersaing nomor 1 atau nomor 2 misalnya ya. Nah, tapi misalnya kita tahu nih dengan sarana dan prasarana yang diberikan, sarana kan bukan hanya gaji, bukan hanya alat-alat kerja, tapi misalnya satu lingkungan kerja misalnya ya. Yang kedua sarana prasarana bisa yang sifatnya psikologis ya. Jadi meeting tiap pagi itu bagian dari supporting ya. Jadi sarana prasarana agar pegawai pagi itu sebelum mulai kerja dia menyampaikan apa problem yang kemarin, kita bantu solusinya. Tapi kadang-kadang ada yang sifatnya psikologis karena misalnya pegawai itu punya keluarga misalnya ya. Kita tidak memperhatikan keluarganya, kita tidak memperhatikan jam kerjanya misalnya. Tahu-tahu misalnya pegawai keluar akhirnya kan karena misalnya keluarganya mengatakan minta cerai misalnya kan ada beberapa kasus di mana keluarga-keluarga muda di mana mereka itu di level, kalau di organisasi itu masih di level bawah misalnya
itu mereka sangat stres karena apa? Di satu pihak keluarganya tidak siap dengan model kerja pasangannya, sedangkan di lain pihak dia posisi di perusahaan masih di level bawah, sehingga tuntutan kerjanya biasanya sangat tinggi misalnya. Nah, jadi kalau bicara keberlanjutan, hal-hal seperti ini perlu dipertimbangkan. Berikutnya adalah relevan. Ya, target itu tidak berarti misalnya departemen SDM gitu ya. Pekerjaan departemen SDM kan salah satunya adalah merekrut pegawai gitu kan. Kalau kita bikin planningnya, targetnya adalah merekrut misalnya ya, ya itu kan relevan kalau dengan fungsi departemennya, relevan karena emang fungsi departemen SDM itu kan memang melakukan rekrutmen. Tapi yang dimaksud relevan di sini bukan hanya itu, tapi relevan dengan sasaran strategis, sekali lagi dengan apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, saya yakin banyak organisasi yang tidak bisa mengevaluasi strateginya setahun sekali. Wah, ketinggalan ya. Mungkin dia harus mengevaluasi strategi itu bahkan ada yang per minggu ya, ada yang per bulan, ada yang per 3 bulan. Yang jelas kondisi yang belum dikatakan bisa diprediksi saat ini menuntut perusahaan harus sering mengevaluasi sasaran strategis. Oleh karena itu, berarti ketika membuat rencana kinerja pun gitu ya, harus menyesuaikan jika ternyata sasaran ada perubahan. Misalnya berdasarkan sasaran strategis kita nggak akan rekrutmen dulu misalnya pegawai di level middle misalnya ya, di level middle misalnya. Walaupun misalnya kebutuhannya ada, tapi karena sekarang kondisinya masih sering ada kebijakan pembatasan kerja misalnya, jadi banyak yang WFH misalnya. Terus perusahaan juga ternyata dari kebijakan itu otomatis jadi memperbanyak investasi ke teknologi misalnya. Oleh karena itu walaupun merekrut pegawai itu adalah relevan dengan tugas Departemen SDM, tetap saja kalau dihubungkan dengan sasaran strategis belum tentu relevan. Nah, ini di poin yang ketiga, ini ada tertulis tujuan relevan yaitu sesuai dengan misi perusahaan. Paling tidak tujuan mencerminkan satu atau lebih dari nilai inti perusahaan. Nah, ini walaupun saya tulis, tapi bukan berarti kita bisa adopt sembarangan ya. Ada banyak contoh. Hanya sekedar mengikuti poin yang ketiga ini, kita buat rencana kerja padahal sebetulnya tidak relevan dengan sasaran strategis. Nah, misalnya begini, ya misi misalnya di Universitas Pasundan salah satu misinya adalah pengembangan nilai-nilai Islam misalnya ya. Nah, pengembangan nilai-nilai Islam. Nah, misalnya relevan nggak sih bikin rencana kinerja, rencana kerja yang terkait dengan keislaman misalnya ya, ada sekian banyak rencana kinerja. Nah, ya memang sih sesuai dengan misi ya, memang sesuai dengan nilai inti perusahaan, tapi kalau lihat dari proporsi misalnya, karena tadi sekali lagi sedang pandemi misalnya, aspek akademik saja ini yang rutin terus misalnya kurang banyak tuh misalnya target kinerja yang akademisnya belum ditingkatkan, masih sama dengan tahun-tahun kemarin. Kayaknya lebih baik misalnya effortnya, karena pegawai banyak yang harus WFH, lebih banyak keterbatasan itu dipakai untuk prioritas yang pertama dulu, yang akademik dulu. Jadi yang terkait keislaman kegiatannya tidak usah ada penambahan dulu misalnya ya. Jadi betul-betul saya sangat menyarankan dihubungkan dengan sasaran strategis, karena perusahaan itu dia akan bertahan, dia akan maju kalau terus menghasilkan keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing itu artinya apa? Ada sasaran strategis yang tepat yang disupport oleh target-target kinerjanya gitu.
Yang terakhir adalah time bound. Time bound itu artinya memiliki jangka waktu yang jelas. Nah, menurut saya bukan hanya jelas ya, karena SMART itu di dalamnya ada relevan, ada measurable, ada achievable. Artinya time bound itu artinya dalam jangka waktu yang betul-betul berdasarkan pertimbangan, pengukuran, misalnya pengukuran beban kerja dan lain-lain, memang bisa dicapai. Artinya bukan hanya jelas tapi juga tepat, realistis gitu ya. Nah, itu barangkali penjelasan SMART. Nah, saya masuk ke tahap kedua dari performance management. Yang pertama tadi plan atau performance planning, yang kedua adalah do atau ongoing feedback dan informal coaching. Nah, di sini do itu berarti apa yang direncanakan itu dikerjakan oleh pegawai. Nah, fungsi utama di dalam performance management adalah memastikan karyawan mendapatkan feedback atau umpan balik, gitu ya. Nah, jadi feedback atau umpan balik itu belum tentu sama ya. Untuk satu jabatan bisa berbeda-beda, berubah-ubah caranya, dilihat efektivitasnya. Kalau dikatakan efektif itu umpan balik itu kalau menghasilkan perubahan, gitu kan. Umpan balik tidak harus dengan disampaikan secara lisan, tidak harus hanya dengan memberikan dokumen. Banyak sekali cara memberikan umpan balik. Yang jelas umpan balik tidak harus diberikan di akhir, ya, bisa di pertengahan pelaksanaan kegiatan. Nah, penting sekali memberikan umpan balik segera, karena umpan balik itu memberikan dampak nanti ke aktivitas yang lain, aktivitas HRD yang lain. Contohnya adalah pelatihan gitu ya, bisa ditransfer, promosi, rotasi misalnya, dan lain-lain ya. Yang ketiga adalah check atau performance appraisal and development planning. Jadi tadi penilaian kinerja tadi sudah dibahas ya, itu membandingkan antara target kinerja dengan apa yang dicapai gitu ya. Nah, barangkali penilaian kinerja harus kita kembangkan terus, bukan hanya instrumen penilaiannya, tapi juga metodenya. Dari metode ini otomatis nanti ada konsekuensi. Barangkali yang biasanya menilai hanya atasan, nanti bisa juga melibatkan juga HRD manager, bisa juga top management, atau dari beberapa jabatan barangkali sudah terbiasa salah satunya melibatkan pihak eksternal. Bagi petugas front office misalnya dari customer gitu kan, atau pasien gitu ya. Kalau dari pihak middle up misalnya dari pihak boleh dari klien, dari tadi pasien, tapi diakumulasikan misalnya. Yang keempat adalah action, yaitu ongoing feedback and informal coaching. Nah, jadi di sini pegawai-pegawai tadi yang sudah dinilai gitu ya, yang sudah menghasilkan kinerja gitu ya, mendapatkan feedback yang lebih real gitu ya, yang lebih memotivasi. Jadi tadi juga ada feedback, tapi feedbacknya namanya ongoing proses gitu ya. Nah, kalau sekarang lebih feedbacknya setelah ada konklusi bahwa problem dia apa, kinerja yang dia capai seperti apa, yang harus diimprove-nya apa gitu. Kalau dilihat dari fungsi MSDM tadi ya, setelah kinerjanya tercapai, kalau tidak salah di pertemuan pertama saya sudah perlihatkan gambarnya, bagannya, itu nanti balik lagi kan ke awal. Apakah nanti kalau dipromosikan berarti kan rekrutmen internal gitu ya, atau apa kebijakan perusahaan untuk pengembangan kualitas kerja pegawai. Dan ini yang terakhir, beberapa tips agar manajemen kinerja kita efektif. Ini poin yang pertama adalah poin yang paling sulit ya, karena ya bicara manusia itu tidak banyak hal dari manusia itu yang tidak bisa kita baca dalam jangka waktu sebentar. Bahkan barangkali sampai
sampai ya akhirnya dia pensiun, ada barangkali yang kita tidak pernah bisa tebak ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa memprediksi gitu kan. Jadi kalau bicara menyelaraskan aktivitas karyawan dengan misi dan tujuan perusahaan, maka kita harus bisa memprediksi dulu gitu kan. Apa nih kompetensi pegawai ini gitu kan. Kalau bicara kompetensi kan bukan hanya bicara skill dan knowledge, tapi juga attitude berarti ada hubungannya sama karakter gitu kan. Nah, dari sana mudah-mudahan kita bisa menempatkan pegawai dengan tepat, bisa membantu perencanaan karir mereka gitu ya, sehingga betul-betul aktivitas pegawai itu nanti sesuai dengan tujuan visi misi perusahaan atau organisasi. Berikutnya adalah karyawan memahami tujuan dan kontribusinya pada pencapaian tujuan organisasi. Jadi bukan hanya kita lah sebagai manajer yang harus mengerti ya. Kalau poin pertama kan kita yang merancang, kita yang mengerti. Nah, itu harus disampaikan dan diterima. Dan dalam realitanya itu tidak mudah karena ada beberapa jabatan barangkali yang agak sulit ya menjelaskannya kepada karyawan. Misalnya bisa karena misalnya banyak kan jabatan-jabatan itu yang tidak langsung tidak lurus gitu ya hubungannya dengan pencapaian tujuan organisasi. Kalau orang bilang ada yang langsung banget, misalnya kalau yang langsung banget kan kalau di rumah sakit misalnya dokter, perawat itu kan langsung banget ya, enak neranginnya tuh gampang sekali gitu. Gampang tapi nggak gampang juga ya, maksudnya kalau gampang tuh hanya secara logikanya mudah. Walau kalau bicara person kan belum tentu ya sesuai dengan tujuan si individu tersebut. Tapi yang lebih sulit lagi adalah apalagi kalau jabatannya memang agak jauh, misalnya relevansinya, sambungannya itu perlu agak panjang lebar menjelaskannya. Tentu bukan menjelaskan hanya dengan lisan saja Ibu Bapak, tapi juga lewat bagaimana kita mentreatment pegawai tersebut. Berikutnya adalah sistem dan prosedur yang jelas untuk setiap pekerjaan. Saya pikir ini tidak perlu dijelaskan. Bagaimana kita bisa memplanning kinerja dengan baik ya kalau SOP dan sistem-sistemnya banyak yang belum ada gitu. Lalu evaluasi kinerja yang dilakukan rutin dan terukur gitu ya. Jadi nanti barangkali kita akan bahas juga ya tentang bagaimana evaluasi kinerja yang baik. Lalu sistem komunikasi yang jelas dan komunikasi yang teratur. Nah, kalau sistem komunikasi sebetulnya agak nyambung-nyambung dengan SOP dan lain-lain ya, koordinasi, rapat, kayak gitu-gitu ya. Bisa diukur tuh, kita bisa evaluasi kalau kita meeting gitu ya. Kalau tadi pakai smart gitu itu bisa tuh bantu kita untuk mengevaluasi meeting-meeting yang kita buat tuh udah bagus belum, udah efektif belum. Dan komunikasi sebagian besar kita gunakan melalui meeting ya Ibu Bapak. Karena kalau komunikasi yang lain-lainnya itu lebih kepada untuk memotivasi. Berikutnya adalah pelatihan dan pengembangan yang berbasis kinerja. Nah, ini juga agak berat ya. Kita harus realistis bahwa kalau betul-betul kita ingin memelihara keunggulan bersaing, memang pelatihan itu seperti yang cost kan. Pelatihan itu sepertinya cost, biaya gitu kan. Tapi kalau betul-betul kita bisa menyambungkannya gitu ya dengan sasaran strategis, kita yakin tentunya dengan beberapa pelatihan itu memang membutuhkan perjanjian ya dengan pegawai misalnya, dan menurut saya ini sangat baik ya disupport kalau ada beberapa pelatihan yang memang betul-betul penting. Walaupun mahal gitu ya, kita buat beberapa aturan saja dengan pegawai yang bersangkutan, itu sangat baik bagi beberapa perubahan-perubahan kinerja di perusahaan atau organisasi. Bapak Ibu, menurut saya sementara itu saja dulu waktu untuk membuat KPI. Nanti takutnya kepanjangannya, kita akan coba bahas KPI minggu depan. Semoga dari penjelasan saya Bapak Ibu coba mengevaluasi lagi kalau di posisi misalnya decision maker terkait dengan
kinerja pegawai gitu ya, minimal misalnya kinerja pegawai di unit kerjanya gitu, itu coba dievaluasi lagi. Mudah-mudahan semakin kita yakin bahwa hal ini akan mempermudah kita dalam mencapai tujuan minimal unit kerja lah. Karena otomatis kalau unit kerja maka organisasi pun akan ikut terbantu pencapaian kinerjanya. Itu saja, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.